Begitu Ayu masuk, dia berkata dengan sopan, "Tuan Daryl, saya Ayu Sucipto, Ketua Sucipto Group." Suara Daryl bergetar karena kegirangan. Halo Nona Sucipto, saya sudah lama mengagumi nama Anda." Ayu berkata sambil tersenyum, "Tuan, kamu tidak harus begitu sopan. Melissa seharusnya sudah memberitahumu tentang situasinya. Saya tidak akan membuang waktu lagi. Mari kita langsung ke intinya. Mari kita langsung menegosiasikan harga hari ini. Kalau cocok, saya akan minta tim pengacara mengauditnya besok, dan kontraknya akan kami tanda tangani." Daryl bertanya dengan heran, Apakah Ketua Sucipto sedang terburu-buru? Mengapa menandatangani kontrak besok? Ayu tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, Tuan Daryl, jika transaksi ratusan miliar tidak dilakukan lebih cepat, maka saya khawatir saya akan sangat sibuk setiap hari. Mari manfaatkan waktu sebelum bekerja. Cepat dan bicarakan niatmu, cepat dan maju jika kamu bisa, dan jangan buang waktu semua orang jika kamu tidak bisa." Ayu dengan ringan mengucapkan sepatah kata pun dan merilis beberapa pesan kunci ke Daryl. Yang pertama adalah transaksinya beberapa ratus juta miliar. Artinya, tawarannya untuk grup Kana tidak akan pernah melebihi 1 triliun, yang secara langsung akan memotong keinginan Daryl untuk membuka mulutnya. Namun, dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nona Sucipto, mengapa perusahaan sebesar Sucipto Group jatuh cinta dengan perusahaan kecil seperti milik kita?" Ayu tersenyum dan berkata, "Tuan Daryl, tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Ukuran perusahaan bukan satu-satunya kriteria untuk mengukur nilai perusahaan. Mengenai mengapa Sucipto Group ingin mengakuisisi grup Kana Anda, sejujurnya, itu terutama karena kakek saya lebih suka teh puer. Saat ini isu keamanan pangan sering terjadi di industri pangan. Sebagai seorang cucu perempuan, saya ingin membeli perusahaan sumber untuk memastikan bahwa dia dapat meminum teh puer yang paling aman. Lagi pula itu tidak memerlukan biaya banyak, jadi saya yakin tentang itu." Daryl tercengang setelah mendengar ini, dan berpikir dalam hati, ini keluarga kaya yang sesungguhnya. Seseorang suka minum teh puer, jadi kenapa dia mau menerima perusahaan yang memproduksi teh puer? Kemudian, dia berganti ke topik lain setelah memikirkan arahnya, dia langsung merasa lega. Aset keluarga Sucipto sangatlah banyak. Membeli perusahaan teh puer dengan beberapa ratus juta miliar setara dengan puluhan juta untuk satu orang. Memikirkan hal ini, dia langsung memuji, "Nona Sucipto benar-benar berbakti. Grup Kana kami masih memiliki banyak keunggulan di bidang teh puer. Di puer, kami memiliki basis produksi teh yang sangat besar, yang dapat memastikan metode penanaman hijau dan bebas polusi." Ayu tersenyum dan berkata, "Memang, saya telah mengirim beberapa ahli teh puer akhir-akhir ini ke sana. Dalam beberapa hari terakhir, saya juga telah menghubungi beberapa perusahaan dengan tipe yang sama, dan ide saya saat ini adalah mempercepat dan menyelesaikan satu dari beberapa kandidat ini." Saat dia berbicara, Ayu menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan serius, "Tuan Daryl, langsung saja kita bahas harganya. Berapa harga psikologis Anda?" Daryl berpikir sejenak dan berkata, "Nona Sucipto, harga psikologis saya adalah 1 triliun. Kata Daryl tanpa merasa percaya diri, tapi masih relatif tenang di permukaan. Ayu sama sekali tidak menonton Daryl di video itu. Ketika dia mendengar 1 miliar kutipan, dia hanya tersenyum sedikit dan berkata, "Tuan Daryl, saya telah membaca laporan keuangan Anda dalam beberapa tahun terakhir dan perkiraan pendapatan dalam beberapa tahun terakhir. Saya mengerti bahwa harga 1 triliun tidak terlalu tinggi, jujur saja, tetapi harga ini hanya dapat digunakan untuk pembiayaan, bukan untuk dijual. Jika saya hanya ingin 10% saham Anda, senilai 1 triliun dan menginvestasikan 100 miliar,
saya rasa itu tidak terlalu banyak. Lagi pula Anda masih harus terus menjalankan perusahaan. Dan Anda harus memastikan bahwa perkembangan perusahaan di masa depan tidak lebih rendah dari yang diharapkan dan menandatangani perjanjian perjudian dengan saya." Pada titik ini, Ayu mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Namun, apa yang kita bicarakan sekarang adalah kesepakatan satu kali. Saya akan membeli semua aset Anda dalam satu paket. Anda tidak perlu mempertaruhkan kinerja apapun dengan saya, dan Anda tidak perlu mengkhawatirkan perusahaan ini. Dalam hal ini, Anda akan melaporkan 100 miliar, saya benar-benar menerima begitu saja." Daryl sedikit malu untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ayu masih muda, tetapi dia sangat berpengalaman. Dan meskipun dia bernilai tinggi, dia sangat cerdik, dan dia sama sekali tidak merasa kaya dan mewah. Saat ini, Ayu berkata lagi, "Bagaimana dengan ini, Tuan Daryl? Waktu semua orang sangat berharga. Anda mengutip harganya lagi jika Anda tulus, kami akan melanjutkan pertemuan. Kalau tidak ikhlas jangan buang waktu masing-masing, saya pribadi tidak suka. Satu-satunya hal yang Anda butuhkan adalah tawar-menawar terus-menerus, yang tidak hanya membuang-buang waktu tetapi juga membuang-buang emosi." Begitu kata-kata ini keluar, Daryl tiba-tiba panik. Dia merasa bahwa meskipun dia meminta 1 triliun, itu agak tidak baik, tetapi bagaimanapun, ini adalah logika jual-beli. Penjual melakukan penawaran dan pembeli melakukan penawaran balik. Harga yang dikutip penjual sudah pasti tidak masuk akal, dan harga yang dikutip pembeli juga pasti tidak wajar. Setiap orang bertemu satu sama lain, terus membuat konsesi, dan akhirnya menemukan titik kompromi yang dapat diterima semua orang. Tapi dia tidak menyangka Ayu muda ini tidak suka memainkan rutinitas tradisional ini. Daryl ragu sejenak, menggertakkan giginya, dan berkata, "Nona Sucipto, karena Anda bilang begitu, saya tidak akan mempermainkanmu. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberimu diskon 20%, 800 miliar, dan grup Kana milikmu." Ini benar-benar sangat tulus. "Ketulusan saja tidak cukup," kata Ayu ringan, dan langsung berkata tanpa ragu, "Bagaimana dengan ini, Tuan Daryl? Saya hanya akan mengutip harganya sekali, 700 miliar. Premisnya adalah grup Kana Anda akan mulai menutup harga dari akun kedua ini. Tidak boleh ada lagi pengeluaran sepeser pun, dan tim hukum Anda juga harus menyegel semua segel resmi, dan Anda tidak boleh menandatangani dokumen hukum apapun dengan perusahaan pihak ketiga manapun kecuali Sucipto Group. Dan tunggu tim audit saya mengambil alih dan memulai audit. Jika menurutmu tidak apa-apa, saya akan mengatur keuangan untuk mentransfer 100 miliar uang niat ke akun pribadimu sekarang. Kami akan menyelesaikan perjanjian niat secara online. Siapapun yang bertobat akan memberi kompensasi kepada pihak lain 100 miliar tunai. Tapi jika menurutmu harga ini tidak cocok, maka Anda tidak perlu menawar denganku. Kami akan menghentikan negosiasi secara langsung. Anda menemukan pembeli lain, dan saya menemukan perusahaan lain." Kata-kata Ayu membuat Daryl ketakutan hingga berkeringat dingin. Dia tidak meragukan keaslian dari apa yang dia katakan. Karena baginya, dia benar-benar tidak bisa memikirkan arti khusus apapun bagi Ayu karena grup Kana miliknya memiliki apa yang ingin dia capai. Menurutnya, jika dia melewatkan akuisisi Ayu, dia mungkin harus tetap dalam posisi ini sampai dia berumur 70 tahun dan kemudian membiarkan putranya mengambil alih. Dan bahkan dia sendiri tidak tahu seperti apa bisnisnya ketika dia berusia 70 tahun. Dia masih tidak tahu apakah skala industri seluruh grup dan seluruh keluarganya akan bertambah atau berkurang dalam beberapa tahun ke depan. Tapi ada satu hal yang dia ketahui dengan baik. Jika dia menjual perusahaannya sekarang, mengambil uang tunai 500 miliar, dan menghitung pajak penghasilan sebesar 20% untuk pengalihan ekuitas,
dia masih memiliki sisa 560 miliar. Uang 560 miliar ini cukup untuk dirinya dan keturunannya hidup nyaman. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Dan dengan cepat berkata, "Karena Nona Sucipto sangat tulus, saya tidak akan tawar-menawar dengan Anda lagi. Dan Anda akan membayar harga 700 miliar yang Anda kutip." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.